Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Fake Project Continue. Oke, di kesempatan kali ini sekarang saya akan mengulas mengenai dari aplikasi pinjaman online Kotakoin ya. Ya, untuk aplikasinya adalah ini, Kotakoin kredit dana cepat dari PT Koko Digital Teknologi. Oke, di sini dia mendapatkan rating 4,5 bintang, cukup bagus juga ya, dengan pengunduhan total 500.000 pengunduhan. Nah, ini ada ulasan. Ya, namun di sini yang menjadi pertanyaannya, untuk aplikasi ini memang sudah terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan, namun seperti ini. Ya, perhatikan terlebih dahulu teman ya. Itu terdaftar pada tahun 2021 kemarin ya, akhir tahun 2021 kemarin bulan Agustusan. Ya, aplikasi ini memang sudah terdaftar di dalam Otoritas Jasa Keuangan. Namun di sini setelah kita lihat ada dari pengguna yang memberikan ulasan dari Gail Robert. Oke, nama-nama ini tidak termasuk dari nama Indonesia ya, Dustin Wyman, Morena Sanchez ya. Ya, berbeda seperti aplikasi ya, kita akan contohkan rupiah cepat. Kita akan contohkan rupiah cepat ataupun aku laku ya. Yang ini memang sudah terdaftar plus sudah berizin juga di dalam Otoritas Jasa Keuangan. Ya, Joinasi Hasan Hilda. Oke, ini juga ada ya rupiah cepat. Ya, walaupun dia sudah terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan, namun penggunanya ini nama-namanya tidak seperti pengguna Indonesia teman ya. Oke, kita akan lihat di aku laku terlebih dahulu ya. Aplikasi Koko memang sudah saya simpulkan, aplikasi itu sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, tepatnya pada tahun 2021 kemarin ya. Dan untuk update 2022 ini belum saya bisa pastikan ya, saya belum mendapatkan informasi secara resmi ya. Ini ada dari Chandra Supardi Fadila Fitra. Oke, ya, jadi kita akan lihat terlebih dahulu dari aplikasi ya Kredivo ataupun ya, kita akan lihat dari Kredivo ya. Kita informasi perizinan dari Kredivo. Ya, dia mengizinkan hanya kamera. Ya, kamera fungsinya untuk melakukan foto selfie ataupun upgrade ya, upgrade dari KTP ataupun NPWP yang kita gunakan. Ini fungsinya tidak apa-apa dan OJK mengizinkan juga. Kemudian log panggilan ini tertentu dikarenakan untuk aplikasi Kredivo ini memberikan cicilan dari kredit yang dapat digunakan juga. Kemungkinan mereka akan dapat diperizinkan untuk menggunakan dari log panggilan. Kemudian lokasi dan telepon ya, dari aplikasi Kredivo saja mereka hanya mengizinkan ya beberapa perizinan tertentu saja. Namun setelah kita lihat di aplikasi Kotakoin ya, fintech ini, lending pinjaman ini dia memberikan perizinan yang perlu kita waspadai, dan ini ada dari kontak. Kemudian ruang memori ya teman ya. Ya, ini bisa diperhatikan terlebih dahulu. Ya, kontak ini memungkinkan jika kita mengizinkan dari aplikasinya, mereka akan dapat membaca keseluruhan dari kontak yang terdapat pada ponsel Android yang kita gunakan ya. Kontak ini yang kita maksud ya. Oke, kontak ini yang kita maksud ya. Ini jadi setelah kita mengizinkan mereka akan tahu semua nih di sini nih. Ya, ini mereka akan dapat melihat keseluruhan kontak-kontak yang kita simpan pada ponsel kita dengan jumlah misalnya jika kita menggunakan atau memiliki kontak yang kita miliki ini sampai ribuan atau ratusan kontak, mereka dapat menyimpannya dan melihat semua informasi yang terdapat pada ponsel Android yang kita gunakan. Begitu juga untuk ruang memori ini ya, ini fungsinya ya mereka dapat melihat dari informasi galeri, begitu juga untuk foto dan video yang kita miliki pada ponsel Android yang kita gunakan. Ya, jadi ini fatal sekali ya, dan ada kemungkinan ya setelah kita lihat di sini mengenai data dari fintech lending OJK terbaru 2022 ini ya, untuk updatean sekarang yang saya dapatkan tidak ada dari Koko pinjaman ya, dari maksud saya dari ya tadi koin apa ya teman ya, Kotakoin ini tidak ada. Ya, kita lihat di sini. Nah, nanti kita akan lihat di 2021 ya. Setelah kita cek di sini ada total hanya 102 saja untuk fintech lending yang sudah berizin dan terdaftar di dalam Otoritas Jasa Keuangan. Oke, ini sudah semua. Namun di sini tidak ada Kotakoin. Nah, setelah kita cek di tahun 2021 ya. Nah, 2021 kita akan cek untuk per 27 Juli ya. Oke, di sini Kotakoin masuk di daftar paling bawah ya. Kotakoin masuk daftar di paling bawah di 121 untuk daftarnya. Untuk websitenya www.kotakoin.id dengan PT Koko Digital Teknologi ya. Untuk jenis perizinannya 2019 dengan konvensional teman ya, dan khususkan untuk pengguna Android saja, pengguna Android yang dapat kita gunakan untuk melakukan pinjaman pengajuan dari pinjaman online. Nah, setelah kita lihat detail dari Kotakoin ini, mereka tidak menyebutkan bahwa mereka adalah salah satu
ataupun platform fintech lending pinjaman yang sudah resmi berisi di dalam otoritas jasa keuangan, namun mereka hanya memberikan deskripsi mengenai dari aplikasi ini, pinjaman online kredit dengan tanpa anggunan langsung cair ya. Oke, tidak ada keterangan mengenai aplikasi ini bahwa dia sudah terdaftar resmi dan sudah mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan. Jadi buat teman-teman harap berhati-hati jika memang kalian melakukan pinjaman di aplikasi ini dan kalian memberikan perizinan seperti dari kontak juga. Saran saya jangan diizinkan ya dari kontak, kemudian ruang memori ya, karena seperti yang kita lihat sebelumnya untuk aplikasi dengan jenis Kredivo saja, Kredivo mereka tidak mengizinkan dari file memori ataupun file media kemudian kontak ya. Oke, jadi ini ada kemungkinan mereka sudah masuk ke dalam golongan aplikasi penuh fintech lending kredit yang belum terdaftar di dalam otoritas jasa keuangan ataupun masih dalam ilegal. Jadi untuk kesimpulan seperti itu saja. Untuk kesimpulannya kalian perlu waspada mengenai dari aplikasi ini, akan dapat kemungkinan mereka dapat membaca keseluruhan dari data yang kita miliki pada ponselnya. Dan mungkin kurang lebihnya hanya saya berikan untuk video kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.